Halo semuanya, salam sehat, dan kita berjumpa kembali tentunya di pembelajaran ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas topik memahami beberapa operasi string dalam bahasa program ya. Nah, program Pascal yang kita pakai di sini tetap menggunakan aplikasi Dev Pascal, kemudian menggunakan Pascal NID ya sebagai aplikasi yang diterapkan di Android. Nah, seperti apa penggunaan operasi string ini di dalam bahasa program Pascal? Mari kita simak video pembelajaran ini bersama-sama. Selain operasi dari aritmatika, ternyata terdapat operasi string yang memungkinkan pengguna memanipulasi berbagai teks. Suatu string dalam bahasa Pascal dapat dioperasikan dengan berbagai macam tujuan. Dalam operasinya, string hanya mempunyai sebuah operator, yaitu operator tambah. Ya. Nah, bila operator ini digunakan untuk dua buah elemen string, maka akan menjadi penggabungan dua buah string menjadi satu. Kalau string ini dari mana datangnya, Pak? Nah, string ini kan sebenarnya adalah bagian dari tipe data, ya. Nah, string ini kan dia menampung ya karakter lebih dari satu. Nah, kalau dia char, barulah dia menampung hanya satu karakter saja. Tapi kalau string itu lebih dari satu karakter. Nah, contohnya sebuah kata, sebuah kalimat. Nah, itu pasti lebih dari satu karakter ya. Nah, jadi panjang maksimal suatu string yang diizinkan oleh Pascal adalah 255 karakter. Nah, terdapat juga beberapa fungsi operasi pada string yang sering kali dipakai dalam memanipulasi berbagai teks dengan kompleks dan menarik. Nah, itu ada uppercase untuk membuat huruf kapital, lowercase untuk membuat huruf kecil, kemudian ada delete, ini menghapus substring dari suatu string. Nah, itu dimulai dari posisi i sebanyak n. Nah, ini contoh ada di rumus di dalam materi kita. Kemudian insert. Nah, ini dia adalah menyisipkan ya substring ya, contohnya ada dari string 1 dalam suatu string 2 pada posisi i. Nah, itu ditentukan pada posisi i yang keberapa. Nah, itu nanti kita akan coba praktekkan. Sementara length, nah ini adalah memberikan nilai panjang atau jumlah karakter dari suatu string. Nah, ini ada length, kemudian ada rumusnya string. Nah, tentu masih banyak sebenarnya operator yang lain, tapi ini adalah bagian dari umum dan dasar dari string yang akan kita bahas di pertemuan hari ini. Nah, lebih baik kita akan coba lihat, kita diarahkan akan membuat suatu contoh dari latihan hari ini ya, supaya nanti kalian bisa membuat tampilan output dengan menggunakan beberapa operasi string ya, dengan membuatkan program dengan tampilan output seperti gambar pada layar kalian ya. Nah, bisa menggunakan aplikasi Dev Pascal dan bisa juga menggunakan aplikasi Pascal NID ya. Nah, ikutilah ya materi video pertemuan ini supaya kalian bisa mengerjakannya. Baik anak-anak, Bapak akan coba buatkan dulu salah satu. Nah, berikut kita akan mulai dari lembar kerja baru, yaitu new source file. Dari file, kalian bisa pilih new source file. Nah, kita akan coba dulu untuk membuat, namanya adalah judulnya adalah program latihan pertemuan 7. Nah, kita buat, latihan 11 ya. Nah, kita akan buatkan latihan 11, di mana fungsinya adalah uses crt. Variabel yang kita buatkan nanti, karena kalau kita lihat di latihan ini, ya, ada string 1 dan ada string 2, maka ada dua variabel string. Nah, contohnya kita buat saja variabel text, ya. Nah, ini menampung string, ya. Kemudian ada kata, ya, supaya agak sedikit berbeda ya. Nah, kita buat juga string. Oke. Nah, ini adalah dua variabel ya dengan tipe data yang sama. Kemudian ini kita berikan clrscr, tujuannya supaya nanti setiap dijalankan ini selalu layar itu bersih ya. Karena nanti untuk versi Android juga sangat dibutuhkan dalam hal ini ya. Nah, jadi ini kalau kita jalankan, anak-anak sekalian bisa praktekkan di sini ya. Nah, nanti akan terlihat ya hasilnya. Kalau dia layar hitam seperti ini berarti sudah benar ya. Nah, simpanlah dengan nama latihan pertemuan 11 ya. Oke anak-anak, nah sekarang kita akan coba membuat ya penampung string teks itu apa. Nah, kalau kayak gini kita nggak tahu ya teks itu apa yang ditampungnya ya, kata itu apa yang ditampungnya. Nah, untuk itulah kita buat ya nilai awal string ya.
nilai awal dari string itu contohnya pada teks. Gimana kita caranya supaya bisa ya membuatkan penampungnya di sini. Nah, kita buat saja penampungnya. Contoh di sini adalah latihan kurang string contohnya. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini apa? Kita lihat dulu ya. Oh, string kurang Pascal ya. Nah, ini kita samakan aja seperti latihan ya. String kurang Pascal ya. Nah, kemudian nilai awal yang kedua pada variabel kata kita buatkan adalah yaitu apa? Kita lihat di latihannya programming ya. Programming. Nah, di sini Bapak akan buatkan spasi ya. Spasi. Kemudian pada penampung teks, nah ini ada kita buat spasi lagi. Jadi di sini ada spasi. Nah, di sini juga ada spasi ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya pada saat nanti digabungkan supaya terlihat itu jarak antara kata satu dengan kata yang lain. Nah, itu ada spasi ya. Itu tujuannya sebenarnya. Oke. Kemudian yang kedua adalah ada operator ya, string ya. Nah, sekaligus juga ini akan menjadi nilai outputnya ya. Ya, apa kita buat di sini? Output ataupun tampilan ya. Nah, kita buat yang pertama adalah karena sesuai tampilan. Nah, write learn. Nah, di sini write learn apa? Nah, kalau kita lihat tadi ada garis memanjang ya. Nah, ini bisa kita buatkan seperti ini, kurang lebihnya ya. Kemudian kita ingin buatkan satu lagi. Nah, kalau kita buatkan satu lagi biar lebih praktis, anak didik kami sudah pasti mengerti ya. Kita akan copy paste di bawahnya supaya apa? Supaya lebih menghemat waktu. Karena kita tujuannya di sini adalah supaya lebih mengerti konsep dari penggunaan string. Nah, karena konsepnya di sini ada garis, karena kita lihat di situ juga ada garis memanjang, maka di sini kita cukup memberikan string ya. String 1. Nah, ini apa yang ditampilkan? Nah, itu maksudnya kita lihat di sini ini ada arah panah. Kemudian kita buatkan di sini adalah string 1. Sorry, bukan string 1 tapi apa? Teks ya. Nah, karena di sini kenapa kita buatkan teks? Karena kita ingin menampilkan string kurang Pascal. Nah, kalau begini aja yang kita tampilkan, maaf ya anak-anak ya, kalau Bapak tutup seperti ini, tentu nanti pada string 1 ini tidak ada yang ditampilkan apa-apa. Padahal tujuan kita adalah mau menampilkan di string 1 itu adalah kalimat yang ditampung pada variabel teks. Nah, untuk itulah kita buatkan di sini dengan mensisipkan ya, setelah penutup petik tunggal, maka kita buatkan adalah teks. Nah, dengan demikian kita lihat bahwa nanti pada string 1 itu akan tampil string ya, garis penghubung Pascal ya. Nah, itu dia. Nah, begitu juga lah dalam hal untuk string yang kedua ya. Untuk string yang kedua kita gantikan aja ini menjadi 2 dan nama variabelnya sudah pasti apa? Kata ya. Ini adalah kata. Sehingga waktu kita jalankan maka tampilannya seperti ini. String kurang Pascal dan programming ya. Nah, sudah serupa ya. Oke, kemudian bagian yang selanjutnya anak didik kami bisa perhatikan kembali, yaitu bagaimana cara kita untuk menggabung dari kedua string tersebut. Nah, dalam hal ini Bapak akan buatkan, Bapak cetak write learn, yaitu gabung string. Nah, ini bagaimana cara kita menggabung string? Nah, jadi di sini cara menggabung string tentunya nanti kalian buatkan dengan bagaimana? Teks plus ya, plus kata ya. Teks plus kata. Nah, itulah dia menggabung string. Jadi kita buat 2 variabel ya, yaitu teks tambah kemudian kata. Nah, begitu dijalankan nanti, maka nanti terlihat di situ string Pascal programming ya, string Pascal programming. Nah, kita lihat apakah sudah sesuai dengan contoh latihan kita, string kurang Pascal programming. Sudah sama ya. Nah, itulah kita menggabung dari fungsi string ini. Kemudian bagian yang selanjutnya, ketika kita ingin menghapus string.
ya. Contohnya, Bapak ingin menampilkan sebuah kata string Pascal ya. Nah, tanpa kurang ya, maksudnya seperti ini ya. Jadi kalau kalian lihat ya, berdasarkan latihan tersebut nanti di situ dia adalah tertulis nanti begini ya, string Pascal ya, string Pascal tanpa ada kurang. Nah, itu kan kalau kita lihat ada kurangnya ya kan, benar ya. Nah, ini bagaimana cara menghapus tanda kurang ini? Nah, itulah yang akan kita terapkan. Nah, kita akan coba buatkan, berarti dia terpisah ya. Nah, ini Bapak pisahi karena dia fungsinya di luar dari right len. Maka kita gunakan fungsinya dengan menggunakan delete ya. Nah, tapi sebelum kita ke sana, coba kita hitung dulu. Berdasarkan rumus di materi kita ini, ya, tepatnya pada delete, menghapus substring dari suatu string dimulai dari posisi i sebanyak n. Contohnya ini string, ada i, ada n. Itu maksudnya bagaimana, Pak? Maksudnya begini, yang nilai i itu adalah dimulai dari karakter keberapa. Kemudian n itu berapa karakter yang mau dihapus. Nah, kalau kita hitung di sini, kita kan mau hapus satu karakter saja, yaitu kurang. Ya kan, tanda penghubung ini ya. Ya, tanda penghubung ini. Berarti kalau kita hitung dari kiri, begini cara menghitungnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ingat ya, spasi juga dihitung. 8. Jadi ada pada posisi yang ke-8 lah sebenarnya ya, simbol ini, tanda penghubung ini. Kemudian kita hapus sebanyak n kali, berarti cuma 1. Nah, jadi kita buatkan di sini adalah dengan menggunakan panggillah variabel text, 8 kan dimulai dari yang ke-8 ya. Kemudian jumlah tanda penghubung itu cuma satu karakter saja mau kita hapus. Nah, jadi kodenya seperti ini. Nah, jadi kita tinggal cetak nantinya ya, apa yang kita cetak yaitu sesuai contoh latihan kita tadi di sini menyatakan bahwa hapus string ya. Nah, ini bisa kita buat hapus string di mana tadi ada tanda penghubung seperti ini ya. Nah, jadi anak didik kami nanti bisa lakukan demikian. Jadi apa yang kita buatkan di sini? Tentu variabel teks ya, karena itu yang sudah kita rumuskan dalam hal ini. Coba kita jalankan. Nah, tentu berbeda sama yang di atasnya. Lihat di string 1. String kurang Pascal. Nah, di sini kan tanda kurang tidak ada lagi. Nah, itulah fungsi dari hapus string ataupun delete dalam menggunakan operator ini ya. Nah, kita akan coba lanjutkan untuk bagian yang berikutnya. Dalam hal ini kita akan coba buat spasi kosong lah ya supaya lebih rapi ya. Nah, demikian juga untuk delete ini Bapak buatkan spasi kosong ya supaya terlihat lebih rapi ya. Loh, ini tadi teks ya terhapus. Oke, kemudian kita akan menyisipkan. Kalau kita lihat di dalam latihan, bagaimana cara kita menyisipkan seperti contoh ini. Di luar kata programmingnya. Ini tadi kan kalau kita gabung string kurang Pascal, programming itu kata programming itu di akhir. Bagaimana kalau ini kita sisipkan programming ini di awal? Di awal. Nah, tentunya jawabannya adalah seperti ini anak-anak. Kalau kita perhatikan, kita buatkan aja dulu insert, karena sesuai perintahnya adalah insert. Nah, dalam hal ini kita buatkan adalah teks, kata. Ya, karena kan kita mau menempatkan ya programming. Ini programming ini berada di variabel kata kan? Benar ya? Kita akan menempatkan programming ini di mana? Nah, itu di awal. Tapi kita harus menghitung dulu jumlah dari karakter ini. Nah, kalau karakter ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, 12. Jadi ada sebanyak 12. Nah, kita buat plus 1 berarti sudah 13. Tujuan dari plus 1 itu supaya nanti menandakan posisi programming itu sudah benar-benar tepat. Karena kalau sisinya dari jumlah terlalu pas, nah itu nanti akan kelihatan ya cara menyisipkannya masih kurang pas. Nah, kita buatkan di sini nilai value-nya adalah 13. Nah, jadi dengan ini kita akan panggilkan writeLearn yaitu menyisip ya, kemudian kita rapiin ya tanda titik 2-nya. Nah, tentunya dalam hal ini kita akan coba jalankan ya.
ini bukan teks ya, tapi apa? Karena kita kan mau melihat dari sisi kata ya, ini ya. Ini harusnya variabel kata ya. Nah, karena kenapa? Karena kan kita mau menyisip programming. Nah, terlihat nanti programming string Pascal. Benar ya anak-anak ya? Nah, berbeda sama gabung string yang di atas dengan menyisip. Nah, kalau seandainya terjadi kesalahan, kita mau buatkan contohnya 11. Nah, pasti nanti huruf terakhir, nah itu akan tersisip ke tempat yang lain. Nah, jadi string Pascal itu berada di tengah, tapi huruf G-nya, nah itu ketinggalan, jadi ke belakang dia. Itu dia kalau kita sisip. Nah, dengan demikian, kalau 12 kita buat, itu sepertinya masih kena ya. Nah, itu terlalu rapat. Kenapa? Karena ada spasi. Kan di dalam programming itu kan ada spasi. Jadi untuk itulah di bagian ini ada spasinya, makanya nanti dia terlalu rapat. Makanya kita buatkan di sini adalah 13. Itulah jawaban yang tepat ya. Nah, supaya nanti anak didik kami bisa mengetahui seperti apa menyisip ya. Nah, kita akan masuk ke bagian yang berikutnya, di mana ada operator yang lain yang sering digunakan itu adalah length ya. Nah, kita langsung aja write len. Kalau yang ini memang untuk menghitung atau jumlah karakter, tentu bisa di dalam write len ya, jumlah char. Berarti kita mau menghitung jumlah karakter siapa? Contohnya, kita ingin menghitung jumlah karakter pada sebuah variabel teks ya. Nah, kalau kita hitung variabel teks, nah berdasarkan fungsi ini, ya kita hitung ini tadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Benar ya? 16. Tapi karena kita sudah hapus 1, jadi 15. Ya kan? Karena kita sudah hapus tadi 1, maka jadi 15. Maka nanti pada saat ini ditampilkan, coba kita tampilkan dulu ya. Nah, jumlah char, sorry. Nah, di sini jumlah char adalah apa? Rumusnya length. Ini tadi belum selesai ya. Maka kita jawabannya tadi ya teks saja. Nah, kita akan coba jalankan kembali. Length. Oh, terbalik ya. Oke. Nah, ini dia, 15. Benar ya anak-anak ya. Nah, jadi kita buatkan dalam hal ini karena tadi sudah kita hapus satu karakter tanda penghubung kurang. Seharusnya 16. Nah, maka jadi 15 ya. Nah, itulah supaya anak didik kami bisa mengerti bagaimana cara mengkondisikan latihan ini. Maka yang terakhir Bapak rasa ini tinggal mudah ya. Kalau kita perhatikan di sini, kita tinggal mencetakkan, ya dikerjakan oleh. Nah, ini pasti anak didik kami pasti mengerti dalam buat hal yang seperti ini. Ini tinggal disisipkan begini, ya, baru dikerjakan oleh begitu ya. Nah, kalian bisa copy paste, ya, supaya lebih praktis ya. Nah, ini dikerjakan oleh. Sorry, ini huruf kapital ya, biar sama persis. Nah, ini nanti kalian buatlah identitas kalian ya. Nah, yang pastinya ada nama, kemudian ada kelas, oke, kemudian ada nomor urut. Nah, ya kan? Nomor urut. Nah, kalian tinggal buatkan begini. Nah, kemudian ada lagi yang kurang? Ya. Jadi ini nanti tambahkanlah write len di sini ya supaya lebih rapi ya. Di sini nanti kalian tambahkan lagi write len-nya supaya lebih rapi. Dan yang terakhir nanti penutup dari garis sini supaya sama persis seperti latihan kita. Nah, jadi kalau tampilannya seperti ini sudah sesuai dengan tampilan latihan yang Bapak jelaskan tersebut ya. Nah, ini dia. Baiklah anak-anak, Bapak akan menjelaskan untuk versi Android-nya, di mana hari ini kita akan mencoba mempraktekkan latihan untuk penggunaan operasi string ya. Nah, ada yang perlu kita perhatikan, silahkan kalian buka dulu Pascal NID-nya ya, Pascal NID. Nah, kita akan buat lembar kerja baru ya, dengan nama latihan pertemuan 11 ya.
Oke. Nah, jadi nanti di sini kita akan buatkan dulu ya variabelnya, karena dalam hal ini dalam menyusun latihan tersebut kalau kita lihat latihannya ya, di sini ada pengerjaan bagaimana cara kita menampilkan output berdasarkan layar ini ya. Nah, di mana di sini ada dua string. String 1 adalah string kurang Pascal, string 2, nah ini adalah programming. Nah, ini bagaimana kita gunakan dalam fungsi string atau operator string untuk mengerjakannya di dalam Pascal NID. Nah, tentu jawabannya adalah kita akan praktekkan. Pasti ada dua variabel. Nah, variabel yang pertama kita buat dengan nama ya teks ya. Nah, ini juga bisa kita buat penampungnya adalah string. Kemudian ada variabel kata ya, kita buatkan di sini adalah string ya. Kemudian kita masuk ke bagian berikutnya, CLR SCR, supaya nanti setiap kali dibersihkan, nah itu layarnya blank seperti ini ya kalau Bapak jalankan ya. Nah, kemudian kita akan buat nilai awalnya dulu ya. Nilai awal dari fungsi string kita, nilai awal string. Nah, ini kita akan coba buatkan di mana tadi teks itu kan belum menampung nilai awal ya. Jadi kita belum tahu kira-kira apa ya Kak string yang akan kita buatkan ke dalamnya. Nah, contohnya kita buatkan adalah string, kemudian kita buat tanda penghubung kurang, kemudian ada Pascal seperti ini ya. Oke ya. Kemudian tutup petik tunggal dan titik koma. Nah, ini perlu anak-adik kami perhatikan cara memberikan nilai awal untuk variabel teks. Jadi variabel teks itu nilainya adalah menampung ya kalimat string kurang Pascal ya. Nah, kemudian untuk variabel yang kedua itu ada kata ya. Nah, kata itu juga di sini nanti kalian buatkan untuk kata nilai awalnya kita buatkan saja yaitu programming supaya pas ya seperti konsep latihan. Programming, kemudian tutup petik tunggal dan titik koma ya. Nah, sekarang kita mau mencetak ataupun bentuk dari output dari fungsi string ini ya. Nah, boleh kita buat kasih komentar output operator string. Oke. Nah, kita akan buatkan di sini WriteLearn. Nah, WriteLearn itu pastinya output ya. Nah, kita akan mau buatkan supaya sama seperti konsep latihan di mana di situ ada garis penghubung ya, tanda kurang. Nah, itu nanti sebanyak yang diinginkan. Karena lihat nanti sendiri supaya lebih rapi karena konsepnya di sini seperti latihan ya, kita mau tidak mau ikuti ya. Nah, nanti kurang lebihnya nanti kurang kita bisa tambahi, kalau kelebihan bisa kita hapus ya. Nah, ini yang pertama. Nah, jadi bagian yang kedua supaya nanti kita tidak usah mengetikkannya kembali berulang-ulang, sebenarnya kita bisa lakukan copy paste ya supaya lebih cepat ya. Nah, sebagaimana contohnya ini Bapak salin karena nanti akan ada juga ya pengetikan yang sama seperti itu. Nah, nanti di sini kita tinggal buatkan WriteLearn apa yang akan kita buatkan pada string 1. Bagaimana cara menampilkan ya string 1 pada teks. Nah, jadi nanti kita buatkan string 1 dulu. Nah, kira-kira bagaimana nih caranya? Nah, itu yang menjadi pertanyaan buat kita ya, supaya string tersebut itu bisa ditampilkan di dalam program Pascal NID ini. Nah, tentunya jawabannya apa yang perlu kita buatkan string 1 supaya nanti di sini muncul ya kalimat string tanda penghubung Pascal. Nah, jawabannya adalah variabel teks lah yang kita cukup panggilkan. Benar ya? Nah, ini pasti hal yang biasa lah ya, karena untuk memanggil variabel pasti bisa semua Bapak rasa dalam hal ini ya. Oke, ini yang pertama. Kalau kita jalankan program ini pastinya nanti akan menampilkan string 1 ya adalah apa? String tanda penghubung Pascal. Benar ya? Nah, sementara yang kedua, WriteLearn. Nah, WriteLearn-nya kita buatkan adalah apa? Nah, bagaimana untuk string yang kedua? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Kita akan buatkan string yang kedua itu adalah
Biar sama, kita buatkan stylenya dengan model yang sama persis. Oke. Kemudian tentu variabelnya di sini adalah kata ya. Kata. Nah, supaya nanti anak didik kami bisa bagaimana cara menampilkan output ya pada string yang sudah kita buat nilai awalnya. Sudah sama ya. Nah, sekarang itu pasti anak didik kami bisa semualah dalam hal itu ya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, kita akan coba bagaimana ya cara kita nantinya untuk menghapus ya suatu karakter yang ada pada string. Nah, contohnya pada string ini kan string tanda penghubung kurang Pascal, kita mau hapus satu karakter saja tanda penghubungnya itu, nanti akan terlihat outputnya adalah string Pascal, tidak ada tanda penghubung. Itu gimana caranya? Nah, tentunya perintahnya adalah delete, kan kita hapus dulu karakter yang ada di dalamnya kan. Nah, jadi kita buatkan siapa variabel yang akan dihapus, sudah pasti teks, ya kan? Karena kita mau menghapus pada string kurang Pascal, yaitu tanda penghubung kurang. Nah, caranya bagaimana? Caranya itu kita lihat di materi itu tadi ada, kita hitung dulu berapa karakter dia. Nah, kalau kita menghitung berapa karakter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ingat, spasi juga dihitung. Berarti tanda penghubung, tanda kurang ini berada pada posisi yang ke-8. Maka di sini kita buat 8. Nah, sekarang koma lagi, jumlah karakter yang mau dihapus berapa setelah karakter yang ke-8? Sudah pasti 1 ya anak-anak ya. Kalau kita hitungnya di sini kan jumlah karakter tanda penghubung itu kan 1 kan. Nah, kita buatkanlah 1 ya. Nah, dengan demikian nanti kita akan cetak dengan menggunakan apa? Writeline ya. Nah, writeline lah di sini sesuai dengan tampilan di layar kita, yaitu di contoh latihan, yaitu apa? Hapus string, yaitu tanda penghubung ya. Nah, sorry. Oke, ini dia ya. Nah, jadi kita menghapus yang ini supaya nanti anak didik kami bisa mengerti ya bagaimana cara menghapus. Oke. Nah, kita cukup panggil apa dalam hal ini? Kita panggillah yaitu variabel teks yang sudah kita delete di operator delete yang sudah barusan Bapak buatkan. Nah, kita lihat apakah masih ada tanda penghubungnya atau tidak. Kita jalankan. Nah, tentunya tidak ada. Lihat, hanya string di situ ada spasi 2 kali dan Pascal. Tidak ada tanda penghubung kurang. Itu kenapa? Karena cuma 1 karakter yang kita hapus, ya. Nah, itu tadi fungsi delete. Nah, jadi kita akan masuk ke fungsi yang lain ya anak-anak ya. Fungsi yang lain itu sebenarnya adalah menyisip. Nah, menyisip itu menggunakan perintah insert di dalam operator ini. Nah, kita mau menyisip ya programming ya ke dalam variabel teks, maka sehingga nanti tulisan yang ditampilkan adalah programming string Pascal ya, programming string Pascal. Nah, kalau kita lihat ini tadi waktu kita menjalankan awal, kalau kita menggabung, nah itu kan terlihat ya string tanda penghubung Pascal programming, benar kan? Tapi bagaimana cara kita memasukkan menyisip programming ini ke ya variabel teks? Nah, contoh begini. Nah, Bapak buatkan di sini adalah pastinya teks ya. Oke, kemudian kita akan sisipkan kata yaitu programming di posisi keberapa. Nah, kalau kita menghitung jumlah karakter programming ini ada sebanyak berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, ini ada spasi, harusnya ini ada spasi. Anak-anak nanti kasih spasi ya. Ingat ya, ini nanti kasih spasi. Tujuannya apa? Supaya nanti terlihat hasil tampilan begitu dijalankan. Nah, itu terlihat benar ya. Nah, ini kita coba perhatikan, sepertinya ada yang ketinggalan tadi sedikit. Tapi gak apa-apa, ini nanti kita selesaikan dulu. Nah, pastinya kalau kita menghitung ini ada sebanyak 13 ya. Sorry, 12 ya sama spasinya. Tapi di dalam menyisip kita harus lebihkan 1. Berarti di sini 12, berarti 13, kita sisipkan 1 jadi 13 ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk kerapian sih sebenarnya, supaya tidak terlalu rapat ya. Nah, kita buatkan begini ya. Writeline,
Oke. Nah, di sini kita buat menyisip ya. Menyisip. Nah, kita buat di sini tanda simbol titik 2. Kemudian kita gabung dengan variabel apa di sini? Yaitu teks atau kata. Ayo. Pasti jawabannya kata. Kenapa kata? Karena kata ini adalah programming yang akan kita sisip. Ya, itu maksudnya. Oke, nah kita coba jalankan. Apakah sudah benar? Nah, benar ya. Programming string Pascal. Programming string Pascal. Jadi, kata programming itu sudah kita sisip berada di depan. Sebanyak 13 karakter. Sehingga waktu ruang 13 karakter itu kita buat posisinya, sehingga programming itu ditempatkan berada di depan. Itu maksudnya. Dan spasinya juga ikut, jadi tersorong ke depan. Nah, itu dia. Tapi kalau seandainya di sini saja, kita buatkan aja contohnya nanti 12 tadi, maka nanti spasinya terlalu rapat. Lihat, programming dan string itu terlalu rapat sehingga nanti terlihat kurang rapi. Itulah tujuan Bapak tadi buat di sini 13 ya. Nah, tadi ada sedikit yang terlewatkan yaitu menggabung ya anak-anak ya. Kalau menggabung, nah ini pasti bisa semua. Dalam hal menggabung, kita cukup membuat begini. Menggabung. Oke. Gabung string ya. Ini tadi agak sedikit lewat, nggak apa-apa. Nah, titik 2. Nah, dalam hal ini bagaimana cara menggabung? Nah, cara menggabung sebenarnya bukanlah hal yang sulit. Kalau kita katakan menggabung, cukup jumlahkan saja kedua variabel tersebut, yaitu variabel apa? Teks tambah ya. Kemudian, tambah. Kemudian variabel yang kedua apa? Kata. Nah, itu dia. Ini tadi terlewatkan sedikit ya. Jadi untuk menggabung tadi tidak terlihat ya anak-anak ya. Nah, ini dia Bapak buatkan untuk bagian yang menggabung. Nah, ketika gabung string, nah itu nanti akan terlihat string kurang Pascal programming. Nah, coba kita jalankan. Nah, string kurang Pascal programming. Ini ya, kalau kalian lihat berada di tengah-tengah. Nah, itu yang penting buat kalian. Cara menggabung berarti cukup menggunakan operator plus. Tapi kalau delete dan insert tentu berbeda ya. Nah, jadi yang bagian yang berikutnya setelah kita sudah bisa menyisip, maka bagaimana kita mau menghitung jumlah karakter? Nah, ini kita buat spasi kosong dulu menggunakan right line ya. Nah, jadi jawabannya nanti kalian coba buatkan nanti dengan menggunakan. Nah, di sini nanti kalian buatkan yaitu jumlah char ya. Jumlah char. Nah, kalau kita lihat tadi bahwa jumlah char di sini menghitung keseluruhan berapa karakter ya yang berada pada variabel teks. Nah, itu yang ditanyakan dalam fungsi ini ya. Nah, kita menghitung jumlah karakter, contoh ya kita hitung string. String ini sudah ada 6 karakter, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Spasinya ada 2, 8, garis penghubung 1, 9. Pascal itu ada 6, berarti 6 tambah 9, 15, tambah spasi 16, benar ya. Jadi ini semuanya kalau kita hitung ya, karakter yang ini sebanyak 16 karakter. Tapi ingat, tapi kita sudah menghapus satu karakter. Jadi di sini kita sudah hapus. Nah, pada posisi ini kita sudah hapus satu karakter. Sehingga dia tidak lagi 16 ya. Nah, jadi kita buatkan di sini tadi adalah teks. Berarti jawabannya adalah 15. Benar ya anak-anak ya? Kenapa bisa demikian? Karena kita sudah hapus di sini satu karakter, padahal jumlah karakter di sini adalah 16, benar kan? Nah, dia masih membaca sistematis dari atas ke bawah. Jadi karena di atas sudah kita lakukan delete, maka di sini sudah terdelete satu. Berarti jadi 15 jumlah karakternya. Kita lihat. Oh, di sini ada kesalahan. Bentar ya, kita perbaiki dulu. Mungkin dalam penulisan ini, oh ini tanda titik koma masih ada yang kurang. Ya, kita buatkan saja titik koma seperti ini. Oke, kita lihat. Nah, di sini yang kita gunakan ada length ya. Sorry, ini ada length yang belum kita
buatkan sehingga dia nggak terpanggil ya. Coba nanti anak didik kami ya buatkan seperti ini. Oke anak-anak, kita lihat hasilnya kembali. 15. Benar ya? Nah, bukan 16, 15 karena sudah terhapus satu karakter ya. Oke. Nah, bagian yang ini tentu nanti sudah selesai. Jadi nanti kalian cukup ya tempelkan nanti garis ya, garis penghubung seperti yang Bapak buatkan ini ya. Boleh nanti buatkan lagi di atasnya ya jarak satu baris yang kosong supaya terlihat lebih rapi. Kalian bisa buatkan right line kosong. Tujuannya apa? Tujuannya supaya lebih rapi aja ya, supaya nanti masing-masing karakter setiap baris itu sudah ada spasinya kalau kita buatkan dengan konsep seperti ini ya. Oke. Nah, di bagian ini kita akan buatkan identitas untuk pengerjaan latihan ini ya. Jadi nanti kalian buatkan ya dari pastinya nama ya. Ini kalian buatkan di sini, sorry. Dikerjakan oleh, oke, kemudian tutup kurung dan titik koma, baru. Nah, di sini nanti kalian buatkan ya, pastinya ada nama. Nah, nanti kalian buat nama ya. Jadi jangan nggak dibuat namanya anak-anak ya. Oke. Nah, ini contohnya betul Bapak buatkan. Nah, contohnya Bapak salin nih supaya menghemat waktu ya. Oke. Nah, di bawahnya ini tadi ada yang kurang sedikit lagi. Seharusnya ada tanda petik tunggal penutup. Nah, ini kita salin kembali. Nah, di sini nanti kalian tempel kembali untuk apa? Untuk kelas ya. Pastinya ada kelas. Kemudian ada apa namanya lagi? Nomor urut ya. Nomor urut pastinya ya. Oke ya. Kemudian nanti di situ kita lihat kembali ada garis penghubung ya. Garis penghubung pastinya kalau garis penghubung kalian tinggal copy paste aja yang dari atasnya ya. Nah, contoh yang ini bisa diambil aja dari sini. Oke, kalian tinggal salin dan buatkan di bawahnya. Nah, bagian ini pasti sudah selesai semua. Nah, ini kalau Bapak jalankan, nah ini sudah sesuai dengan contoh yang ada pada latihan kita ya. Demikianlah materi kita pada pertemuan hari ini. Adik kami jangan lupa tetap belajar dan jaga kesehatan ya. Untuk isi absen tetap konsisten, jangan lupa isi absen sesi 1, isi absen sesi 2 dan kerjakanlah latihan pertemuan hari ini supaya nanti bisa menjadi penilaian buat kalian ya. Oke ya, sampai jumpa. Sekian dan terima kasih.